Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Maka dan seperti segenap pengurus takmir masjid, Robotul Mubesir, Kiai Markus dan segenap jajarannya, para jemaah sekalian yang dirahmati Allah. Alhamdulillah pada sore hari ini kita bisa bersama-sama di masjid ini dalam acara menambah ilmu kita, sebagai bekal kita untuk menguatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada yang lebih membanggakan bagi seorang muslim kecuali bangga karena tambah ilmunya dan tambah amal ibadahnya. Kalau bangga karena tambah hartanya, karena tambah jabatannya naik, pangkatnya, nggak perlu bangga, apalagi apa istrinya gitu. Ya jangan bangga gitu. Tapi kalau kita punya ilmu yang bertambah, kalau punya amal yang bertambah, kita perlu bangga, karena itu adalah jalan kita untuk menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau yang tadi disebut itu belum tentu, masih jauh. Tapi kalau dua hal itu, ilmu dan amal itu, insya Allah itu jalan takor kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, adik-adik sekalian yang berbahagia, hari ini kita akan belajar tentang syarat wajibnya puasa Ramadan. Ilmu fikih di dalam Islam yang paling banyak itu ada 3 ilmu yang minimal menjadi bagian unsur penting dalam Islam. Yang pertama adalah ilmu tauhid, belajar Al-Quran, hadis, tarikh, sejarah, ya kembalinya ke tauhid. Belajar yang kedua adalah ilmu syariah, termasuk fikih, di dalamnya termasuk fikih. Yang ketiga adalah ilmu akhlak tasawuf. 3 hal ini. Nah, saya bagian yang fikih kalau di Masjid Robotul Mubesir. Kalau di beberapa tempat saya juga ngaji kitab fikih mungkin akhlak tasawuf, tapi juga ngaji kitab tauhid, misalnya Aqidatul Awam atau Fathul Majid atau yang lainnya yang berkaitan dengan tauhid. Kalau tauhid itu terkait dengan keyakinan kita kepada Tuhan ada yakin, pikiran kita yakin, tauhid. Kalau tasawuf itu hati kita, ya, ikhlas, tidak ikhlas itu soal hati. Ikhlas itu adalah tasawuf. Kalau di pikiran, hati, kalau fikih syariah itu adalah hal-hal yang berkaitan dengan amal zahir kita, sholat kita, puasa kita, zakat kita, kemudian
sholat sunnah kita, birrul walidain kita, ini yang kelihatan oleh mata. Itu namanya fikih. Fikih hanya menghukumi yang kelihatan. Kalau nggak kelihatan itu ya tidak dibahas di dalam fikih. Sulit nih, orang ini baik apa enggak kan sulit. Artinya orang ini dekat apa tidak pada Allah juga sulit. Ini soal hubungan, nggak usah diurusin. Kalau fikih kelihatan. Dia sholat 5 waktu apa tidak, dia zakat fitrah apa tidak, kelihatan. Para jemaah sekalian yang dirahmati Allah, fikih adalah ilmu tentang hukum syar'i yang bersifat amali, yang digali dari dalil-dalil yang terperinci. Dalam penjelasan yang lain dikatakan fikih adalah ilmu tentang hukum syar'i yang dihasilkan melalui metode ijtihad. Metode ijtihad para ulama beristihad. Banyak para ulama itu pendapatnya beda-beda dalam banyak hal. Para ulama yang sepakat itu hanya di beberapa hal, lebih sedikit yang sepakat ketimbang yang berbeda. Misalnya soal sholat 5 waktu, ulama sepakat. Soal jumlah rakaat sholat 5 waktu, ulama sepakat. Subuh 2, zuhur 4, ini sepakat. Tapi kalau soal bagaimana sholat zuhur itu dilakukan, ulama berbeda pendapat nanti ya. Jadi kalau ada perbedaan itu jangan kaget, jangan mudah menyalahkan, karena memang diciptakan dalam hal-hal itu perbedaan, ada yang berbeda. Nah, fikih sebagian ulama mudahnya mengatakan bahwa fikih adalah ilmu tentang syarat rukun. Jadi kalau kita mengetahui syarat rukunnya suatu hal, semua hal ibadah, muamalah itu ada syarat rukunnya. Kita berhubungan pada Allah itu ibadah, itu ada syarat rukunnya. Ada syarat rukunnya. Kemudian muamalah ada syarat rukunnya, munakahat ada syarat rukunnya. Puasa itu ini nanti dibahas sendiri ya. Puasa syarat rukunnya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan bicara tentang syarat wajibnya puasa Ramadan. Pertanyaannya adalah siapa yang wajib melaksanakan puasa Ramadan? Siapa yang wajib melaksanakan puasa Ramadan? Mungkin Bapak Ibu sekalian sudah biasa. Jadi ini pembahasannya bisa lebih detail. Apakah semua orang itu wajib puasa Ramadan? Orang yang di Jember apakah semuanya wajib puasa Ramadan? Ini pertanyaannya tidak. Dikatakan di sini satu wujubihi Islamun, berarti keluarlah dikecualikan orang yang tidak Islam. Kalau syarat sesuatu amal diterima harus Islam dulu. Karena itu yang enggak Islam juga di sini tidak masuk. Syarat wajibnya yang pertama adalah dia harus Islam. Wa taklifun,
Yang kedua adalah mukallaf. Mukallaf itu orang yang balik berakal, sudah balik, sudah umurnya sudah balik ya. Bapak Ibu sekalian, kalau umur balik itu tidak ada ukurannya ya, nggak ada batasan. Ini 12 mesti balik ya. Kalau sekarang undang-undang pernikahan kan menyebutkan orang menikah laki-laki dan perempuan minimal, ya udah ada minimalnya 19 tahun, laki-laki 19 tahun, perempuan 19 tahun. Ini mas-mas yang masih jomblo-jomblo sudah 19 tahun belum? Tinggal itu nanti sudah 19 tahun, oh berarti sudah masuk itu. Kalau nanti 18 tahun belum boleh menikah, 16 tahun belum boleh. Boleh menikah kalau ada namanya dispensasi nikah. Minimal 19 tahun. Ada ukuran tahunnya. Tapi kalau ukuran balik itu nggak ada ukuran tahunnya. Orang beda-beda. Pokoknya ada tanda balik. Laki dan perempuan itu sudah dianggap balik, tidak melihat umurnya, tidak melihat umur ya. Ada yang umurnya laki itu 15, ada yang 16, ada yang 13, beda-beda. Kalau dia mimpi basah itu beda-beda, keluar mati itu ya. Kemudian yang perempuan juga sama, meskipun minimal umur 9 tahun dan batasan minimal. Nah, balik. Yang kedua adalah balik. Wa ito kotun. Yang ketiga adalah wa ito kotun lahu, mampu berpuasa. Mampu berpuasa. Wasihatun, dan sehat. Wa iqamatun, dan mukim. Jadi syarat orang yang wajib berpuasa itu: 1, muslim, 2, balik berakal, 3, mampu berpuasa, 4, sehat, tidak sakit, 5, mukim, orang yang tidak musafir itu namanya mukim. Jangan kalau bepergian ke Surabaya itu namanya tidak mukim, musafir. Jadi nggak wajib, iya nggak wajib. Musafir nggak wajib. Ini makanya syarat wajibnya ini. Musafir nggak wajib. Fala yajibu ala kafirin bil manasati fi sholati wala ala sofin wa masnunin wa ma'ana wa sakrona wala ala man la yutiku kubisan aw sya'an li kibarin aw maradin kayu jabarahu aw haidun aw nakbuku wala ala maridin wa musafirin ilahi. Tidak wajib, anak kecil itu tidak wajib puasa, kan harus balik. Ya belum balik. Orang gila nggak wajib puasa. Orang gila, orang ayam nggak wajib puasa. Orang mabuk, karena tadi kan harus berakal. Orang yang tak berakal seperti orang gila, orang yang ayam, orang yang sakron, orang yang mabuk, itu tidak wajib puasa. Demikian juga orang yang nggak mampu berpuasa, seperti mohon maaf ada orang tua umur 70 tahun nggak mampu puasa, ya nggak usah puasa, nggak perlu puasa.
lagi 1 hari diganti dengan gantinya gitu, 1 mud. Oh sudah betul-betul nggak kuat puasa, sudah nggak bisa puasa, atau sakitnya sudah parah sama sekali nggak bisa puasa, yang nggak usah puasa, tidak perlu dipaksa untuk puasa. Namanya Ramadan tidak perlu puasa. Jadi ini bentuk rahmat dari ajaran agama Islam. Tidak semuanya langsung harus puasa semangat. Lihat dulu keadaannya bagaimana, sakit apa enggak, musafir apa enggak. Kenapa kalau musafir tadi boleh tidak wajib puasa? Kondisinya beda dengan mungkin musafir itu masyaqqah. Bepergian itu kan capek ya. Kadang-kala saya punya teman itu, jangankan bepergian ke Surabaya, bepergian naik lift muter-muter Jember aja sudah pusing. Orang naik lift itu dari Mangli ke alun-alun ke Mangli itu sudah pusing. Jangankan jauh-jauh, apalagi yang jauh ke Surabaya, ke Jakarta, ke luar daerah, itu ada masalahnya. Jadi yang pertama, yang wajib menjalankan puasa Ramadan adalah 1 muslim, 2 mukallaf, 3 orang yang mampu, 4 adalah orang yang sehat, 5 orang yang mukim. Selain yang itu tidak wajib puasa. Wa yubahu tampuhu limaradin yadurru ma'ahu shaumun dororon yubihu at-tayammum wa in qara'a al-shaum wasafari qasrin la in qara'a auzala. Dan boleh meninggalkan, nih 1 tadi yang wajib dia harus melakukan. Kalau 1 hari tidak melakukan puasa, yang tadi itu, yang Islam, yang Muslim, yang mukallaf, yang mampu, yang sehat, yang mukim, kok nggak puasa, nggak ada alasan, nggak ada udzur syar'i, dia tiba-tiba batalkan puasa, dosa besar. Selain wajib mengqadha puasa, dia berdosa besar. Seandainya dalam hadis, seandainya 1 puasa Ramadan, 1 hari puasa ditinggalkan itu diganti dengan 1 tahun, 360 hari, itu nggak mencukupi. Siapa yang mau puasa 360 hari? Sebulan naik apa kemarin ini sudah ditulis kan, puasa tinggal 29 hari. Besoknya ditulis puasa tinggal 28 hari. Besoknya tulis puasa sekarang tinggal 27 hari. Sudah ditulis. Ini puasa sebulan aja sudah ditulis. Apalagi puasa sampai setahun. Siapa yang mau puasa setahun? Bayangkan itu ya. Memang puasa ini enggak untuk setahun, enggak untuk selamanya, tapi ayyam ma'dudat, hanya hari-hari beberapa hari saja. Kalau setahun berat, Allah tidak ingin memberatkan umat Islam. Jadi boleh meninggalkan tadi, kalau meninggalkan tanpa ada udzur tidak boleh. Dosa besar dan dia harus mengqadha. Tapi kalau dia itu meninggalkan dengan udzur, itu diperbolehkan meskipun harus tetap mengqadha.
mengkodok puasa Ramadan yang ditinggal itu tetap harus, baik meninggalkan dengan udzur syar'i atau tidak dengan udzur syar'i. Bedanya apa? Bedanya kalau membatalkan puasa, meninggalkan puasa nggak ada udzur syar'inya, kodok tapi dia dosa besar. Yang tadi disebut dalam hadis, seandainya diganti 1 hari dengan puasa 360 hari itu masih nggak level, nggak banding. Saking besarnya, hati-hati kita. Saking besarnya. Tapi kalau meninggalkan dengan udzur syar'i tidak berdosa, tapi nanti setelah Syawal tetap harus diqadha. Nah ini wa yubahu taquhu limaradin yadurru ma'ahu saumun dararan yubihu at-tayammum. Ini yang dengan udzur syar'i. Kapan puasa itu boleh ditinggalkan? Boleh ditinggalkan puasa itu karena alasan sakit. Apakah semua sakit? Nah, sakit apa? Atau sakit linu? Enggak. Disebut ya dulu ma'ahu somun dororon yubihu at-tayammum. Sakit yang menyertai puasa dengan bahaya yang membolehkan seorang muslim melakukan tayammum. Gampangannya sakit yang membuat kita boleh tayammum. Sakitnya berat, boleh. Faman kana minkum maridun, itu kan mau dalam ayat. Faman kana minkum maridun au ala safarin, dan siapa dari kalian itu sakit, ini namanya udzur syar'i, meninggalkan puasa Ramadan karena sakit. Boleh, nggak dosa, tapi tetap harus diganti nanti setelah Ramadan, setelah Syawal, setelah Ramadan atau bulan Syawal dan seterusnya. Dia nggak berdosa, mau ada alasan udzur syar'i. Beda kalau yang tadi nggak ada alasan, ya, nggak ada alasan. Ini namanya udzur syar'i. Wasafari qasrin, dan perjalanan yang memperbolehkan sholat qasar 80 km kalau menurut mazhab Syafi'i. Sini 1 kali jalan, sini Pasuruan, Probolinggo 80, kurang lebih 80. Perjalanan yang memperbolehkan masa batu qasri sholat. Saya nanti buat perjalanan dari Masjid Rawdatul Mulisin ke Tambun, boleh nggak? Nggak boleh. Menurut mazhab Syafi'i nggak boleh. Perjalanannya harus ya tadi itu, perjalanan sejauh masa batu qasri. Tidak boleh. Ini jenengan kalau ke Surabaya boleh. Fa'in qadara bihi fal fitru afdal. Kalau ditanya mana yang lebih utama bagi orang yang musafir, apakah terus berpuasa ataukah membatalkan puasanya? Maka dijawab fa'in qadara bihi fal fitru afdal wa illa fasawmu afdal. Lihat dulu, kalau musafirnya nggak apa, merasa enak puasa. Teman-teman saya yang kebetulan ada acara di Surabaya kayak tahun 2019, kami mendapat tugas menjadi tim seleksi KPU
kabupaten. Tiap hari ini ke Surabaya, rapat. Pas buka puasa di sana. Puasa terus, perjalanan dia tetap puasa, musafir. Jadi kalau kondisi dalam perjalanan dan dia itu enak, nggak sakit, maka lebih utama tetap puasa. Tapi kalau dalam perjalanan kok lemes, kok nggak enak badan, maka lebih baik tidak usah puasa. Ini kalau ditanya mana yang lebih baik bagi orang yang musafir, apakah dia itu lebih baik puasa terus ataukah dia membatalkan puasanya? Ini tadi jawabannya. Kalau musafir merasa tetap nyaman dalam perjalanan, tidak lemes, tidak sakit, maka lebih baik dia tetap terus puasa. Tapi kalau dia merasa tuh, wah kok perjalanan ini berat, ini kepala panas, haus gitu ya, kemudian dia merasa tuh ini sakit, misalnya nggak enak, bagi dia musafir yang seperti ini lebih utama untuk menghentikan puasanya. Nggak usah puasa dulu. Ini musafir, ada rukhsah, ada keringanan. Ada keringanan. Kayak marodin tadi, ada keringanan. Ada keringanan. Itu. Wa yubahu tarkuhu limarodin yadur ma'us sawmun dororon yubihu at-tayammum wa safarin qasdin. La'in qara'a as-safaru ala sawmi wa zala al-maradu wa safaru an sawmi wa la yubahu tarkuhu. Atau tidak kalau perjalanan tadi itu bahasanya itu, jadi dia perjalanan ya, dia sedang jadi musafir, tadi itu mendapatkan rukhsah keringanan, boleh tidak berpuasa. Kalau mana yang lebih baik tadi sudah jelaskan. Wa yajibu qada'u ma fata walau bi udrin kamaradin wa safarin lil ayat sabiqah. Dan wajib mengqadha apa-apa yang ditinggalkan dari puasanya meskipun dengan udzur. Tadi sudah saya jelaskan. Baik puasa yang baik dengan udzur atau dengan tidak udzur, kalau kita meninggalkan puasa, maka kita harus mengqadhanya. Mengqadhanya di bulan Syawal dan seterusnya. Bedanya hanya tadi, dosa atau tidak dosa. Kalau bab mengqadhanya sama panjenengan meninggalkan sholat asar, nggak sholat asar. Satunya meninggalkan tidak ada udzur syar'i, satunya meninggalkan dengan udzur syar'i. Yang udzur syar'i apa? Misalnya tidur jam 3 sore atau jam 2 siang sampai jam 6 sore baru bangun. Ini udzur syar'i. Tidur itu udzur syar'i. Tidur itu udzur syar'i. Jangan tidur berarti enggak sholat asar. Dosa enggak dosa. Kenapa? Karena ada udzur syar'i. Jam 2
siang tadi, kan jam 2 siang. Bangunnya jam 6 maghrib, nggak dosa. Kecuali kalau dengan tidurnya jam 4 sore, bangunnya jam 6 maghrib, itu dosa. Kenapa? Karena setengah 3 itu ada kesempatan untuk sholat asar. Iya kan, bedanya kan begitu. Kalau ada kesempatan sholat asar, ya segera sholat asar. Segera sholat asar. Kalau nggak sholat asar, maka berdosa. Nah ini sebelum sholat asar dengan itu jam 2, bangunnya jam 6, nggak sholat asar. Dan dengan yang pertama meninggalkan sholat asar karena tidur ini tidak berdosa, tapi wajib mengqadha sholat asar. Ini yang ada urusannya. Yang kedua, meninggalkan sholat asar tapi nggak ada urusannya. Ya, gampang sholat asar. Paling kok neng masjid Rodotul Mulisin. Mas, nanti saya paling ke Rodotul Mulisin sholat di sana enak, macam-macam. Apalagi di masjid jamaahnya disegani. Katanya gimana disegani, maksudnya apa? Dikasih sego ya. Segani, saya kenapa ya kok hebat jemaah masjid, dihormati sekali ya karena jemaah masjid Rodotul Muslim itu disegani, dikasih sego, dikasih sego, diberi nasi. Gak sholat, dia aktivitas sengaja, dia dosa dosa, tapi juga wajib mengqadha sholat. Tiba-tiba maghrib dia dosa dan wajib mengqadha sholat asar segera, harus segera. Kalau ingat harus segera. Dosa lagi dia kalau nggak segera, karena dia sengaja ya. Kalau nanti kan tidur. Itu Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Nah, jadi wajibu qadha ma fata walau bikufrin la bikufrin asli, tidak karena kufur yang asli. Maksudnya gini, ada orang tidak Islam, kemudian dia masuk Islam. Pertanyaannya, apakah setelah masuk Islam, ketika dulu dia beragama non-Islam, apakah harus mengqadha puasanya? Dia misalnya umurnya 30 tahun masuk Islam, berarti umur sebelumnya anggap 15 tahun balik, berarti 15 tahun mengqadha puasa Ramadan. Apakah begitu? Tidak. Ya, dijawab di sini la bikufrin asli, enggak usah diqadha, tidak perlu diqadha. Wala simban wala jununin, tidak perlu diqadha. Tidak perlu diqadha. Yang perlu diqadha adalah pada saat kalau dia murtad dan masuk Islam, murtad keluar dari Islam, masuk Islam lagi. Ketika dia murtad, setahun murtad gitu ya, dia punya kewajiban 1 bulan Ramadan. Dia wajib mengqadha. Kalau dia murtad itu keluar dari agama. Beda kalau murtad dengan non-Muslim tadi, itu kan baru masuk Islam. Jadi kalau ada orang Islam kemudian keluar Islam, masuk lagi Islam, berapa tahun dia murtad tadi, dia punya kewajiban mengqadha puasanya. Kalau yang non-Islam tadi itu, non-Muslim tadi yang sudah masuk Islam tahun sebelumnya gimana? Qadha nggak usah. Alasannya tarhiban fihi, untuk membuat dia senang. Nanti kalau diberi kewajiban itu kan berat. Bayangan masuk Islam kok nanti kewajiban puasa saya berapa tahun? Gak sudah Islam. Masuk Islam ada 5 perkara. Perkara pertama, rukun Islam itu ada 5 perkara. Kalau perkara itu di pengadilan kan
menakutkan ya. Kenapa kamu ada perkara? Itu kan takut. Jadi dibuat takut biar orang senang masuk Islam. Orang buat senang masuk Islam. Gimana Islam itu? Ditanya mudah. Ini saudara kita yang ada di, saya mengikuti terus berteman dengan beliau di Amerika, mendirikan pesantren dan punya Nusantara Foundation. Dia punya Mu'alaf Center ini. Sana dia punya Mu'alaf Center. Dr. Kiai Saksi Ali dan teman yang ada di Amerika. Dia berdakwah di negeri Paman Sam. Mu'alaf Center. Dia punya Mu'alaf Center. Bagus. Demikian juga waktu kecil nggak perlu dikondok, waktu gila nggak perlu dikondok. Tapi kalau waktu murtad, waktu orang hidup, waktu orang itu mendem, mabuk, minuman keras sudah dosa lagi lain. Dan minuman keras itu harus dikondok. Dia berdosa minuman keras waktu Ramadan. Nanti setelah dia itu mabuk ini ya, yang mabuk tadi itu, kondisi mabuk itu, nanti setelah Ramadan dia wajib mengkodok. Kayak dengan orang yang murtad tadi, kalau sudah kondisinya normal, kalau sudah muslim yang murtad tadi itu kembali ke Islam, ya dia wajib mengkodok pada saat dia murtad. Ini Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian. Wa sunna lahum walimaridin wa musafirin zalatuhuma ala kakoni imamutiroini ka antara kamiata lelang imsakun libagiyatin nahari fi Ramadan. Disunahkan bagi mereka yang musafir, yang sakit, yang membatalkan puasanya untuk imsakun, menahan sebagian siang harinya di bulan Ramadan. Jadi kalau ada orang-orang yang di tengah jalan itu batal puasanya karena ada udzur syar'i, maka disunahkan untuk menahan diri pada sisa harinya. Misalnya orang musafir ya, dia batalkan puasanya makan roti atau minum di kereta api. Sisa batalnya itu dianjurkan untuk imsakun libagiyan dimana tidak makan apa-apa. Maksudnya ya pada saat itu saja dibatalkan, tapi setelahnya seakan-akan masih tetap puasa gitu. Itu namanya imsakun libagiyan dimana. Bagi orang-orang yang batal puasanya, seperti saya contohkan, ada orang saudara kita yang bekerja berat, misalnya di bangunan. Boleh nggak orang yang bekerja berat bangunan itu membatalkan puasanya di siang hari ketika dia tidak kuat puasa? Jawabannya boleh. Boleh. Catatannya dia malam hari itu harus tetap sahur, niat sahur. Pekerjaan itu harus dilakukan di bulan Ramadan. Dia tidak kuat, boleh dia. Artinya boleh itu berarti tidak berdosa. Misalnya bukan bangunan panas gitu, terik matahari kan beda. Orang yang bekerja di bawah atap langit asli dari Allah, matahari, dengan atap
di bawah atap buatan manusia ada seperti ini kan nggak panas, apalagi di kantor-kantor yang ber-AC kan beda, berat, lebih berat yang langsung kena langit buatan Allah Subhanahu wa Ta'ala, langsung kena, kan berat. Yang di pinggir jalan trotoar harus bekerja berat itu misalnya nggak kuat, itu boleh tidak boleh membatalkan puasanya itu yang makan. Tapi setelah itu ya nggak usah makan meskipun sampai mati. Pada saat dia membutuhkan itu saja. Namanya imsakun libaqiyatil nahari fi Ramadan. Sunnah. Kalau ada udzur sunnah. Tapi kalau nggak ada udzur, membatalkan puasanya dan batal memang puasanya, makan bakso di depannya masjid Rodotul Mulis ini nggak sungkan sama ketua takmir itu. Makan bakso di situ, sengaja makan bakso dia, batal kan puasanya. Wajib hukumnya. Kalau tadi kan sunnah, dianjurkan bagi dia yang ada udzur syar'i bangunan tadi itu untuk menjaga nggak makan minum sampai mati. Tapi bagi orang yang faman anto'a bifitri, dia batal puasanya nggak ada udzur syar'i, ada nggak? Ya ada, namanya orang. Dia batalkan karena memang ingin makan misalnya. Dia batal karena makan di jalan ada makanan apa dia makan, atau dia merokok itu man anto'a bifitri, maka wajib hukumnya menjadi dia hukumnya wajib tidak makan dan minum sampai waktu mati. Kalau tadi kan sunnah karena ada udzur syar'i dia batalkan puasanya. Tapi kalau tidak ada udzur syar'i dia batalkan puasanya, dia hukumnya wajib tidak makan dan tidak minum sampai mati. Ini bedanya. Ya, misalnya orang yang lupa niat, padahal niat itu kan harus. Ya, bagaimana puasanya orang yang lupa niat, nggak niat, nggak ada niat, sah apa enggak? Nggak sah. Tapi nggak sah ya apa? Itu namanya nggak sah. Dia satu malam nggak niat sama sekali, nggak ada dalam hatinya kerentak besok mau puasa, kan berarti kan puasanya nggak sah. Berarti anggap itu batal. Tapi bagi dia tetap menjaga sampai mati, tidak makan, tidak minum sampai mati. Itu maksudnya imsakun libaqiyatil nahari fi Ramadan. Jadi bagi orang-orang yang membatalkan puasanya atau batal puasanya, kalau ada udzur syar'i dianjurkan untuk tetap tidak makan minum sampai mati. Tapi kalau nggak ada udzur syar'i, dia harus wajib hukumnya untuk tidak makan dan minum sampai waktu mati. Ini Bapak Ibu sekalian, jadi hati-hati dengan itu. Saya contohkan yang di masjid ini. Kalau kita kemasukan air karena mandi wajib, kemudian kemasukan air ke telinga, ke hidung atau ke mulut tidak sengaja, itu tidak batal puasa. Kenapa? Karena kita diwajibkan untuk mandi. Tiba-tiba ada yang masuk ke mulut, nggak batal puasa. Tapi yang bukan disengaja kemasukan. Kalau disengaja lain memasukkan. Kalau orang seperti itu, kan enggak, itu enggak batal. Tapi kalau orang mandi pagi, jenengan mandi pagi, mandi sore, hukumnya apa? Mubah. Jenengan
mandi silakan, enggak silakan. Mubah. Itu kemudian apa namanya? Yang itu makruh, yang makruh ya. Contohnya yang tidak diperintahkan itu yang makruh. Kalau jenengan makruh, misalnya makruh itu berkumur yang berlebihan, pada waktu puasa tidak dianjurkan. Berkumur tapi mulutnya itu berlebihan, airnya tiba-tiba ada yang kolak, ini batal puasanya. Ya kan? Nah, ketika batal kondisi itu, wis batal lima duhur ya, bisa batal ya. Tadi kan kenapa itu batal? Itu nggak dianjurkan, makruh hukumnya. Pada waktu Ramadan mubalaghah berlebihan di dalam berkumur itu hukumnya makruh, nggak dianjurkan, jangan melakukan itu. Kalau berkumur sedikit aja, kalau berkumur sedikit aja, nggak dianjurkan. Kalau ada yang masuk, jangan batal. Nah, ketika batal ini, misalnya duhur batalnya tadi, batalnya duhur sampai kemarin, jangan nggak usah makan, nggak usah makan, nggak usah minum. Imsakun di bagian meneruskan menahan diri dari makan dan minum. Maksudnya begitu. Meskipun itu ya namanya batal ya kan, tetap nggak dihitung puasa. Namanya batal, puasanya kan nggak dihitung puasa. Yang tadi kan batal semua, yang batal itu ya nggak dihitung puasa, harus diganti pada bulan berikutnya. Namanya nggak dihitung puasa. Ya, begitulah aturan dalam fikih yang disampaikan oleh para ulama kita. Saya kira itu sudah jam 17.18. Mungkin ada pertanyaan, monggo saya persilakan. Saya kembalikan kepada Hakim Harus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mungkin ada pertanyaan.